Murojaah surat apa aja? Ana sampai A2, A2 sampai berapa boleh? Nanti ya? Nanti mereka Bapak, nanti koordinator panitia ngecek harus diparap, disusunin ke yang kalian atasnya. Nanti kertas itu dimasukin ke koordinator, nanti diceknya ke penguji atas, kemudian jadi penguji. Jadi harus sampailah kertasnya ya. Sebelumnya dengan menjelaskan apa menjelaskan apa itu, mengobrol apa itu. Nah, hari ini kita masuk ke ceramah umum persiapan bisa makan. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih setelah nanti tadi dari SD di Ciawimbang datang tamu di sini dan mohon untuk menyesuaikan ini di tempat ini. Jika ada masalah umum silakan tanya ke panitia. Kalau panitia itu langsung bawa boleh. Atas. Terus yang kedua, Bapak ucapkan terima kasih untuk para panitia dari OSIS dan OHIS yang sudah bekerjasama. Dan Bapak ucapkan terima kasih dari alumni, dari yang sudah wisuda 2 tahun kemarin bisa bekerjasama di sini. Dan Bapak ucapkan terima kasih juga dari SMK Patriot yang bisa bekerjasama di sini. Yaitu dan kedatangan dari SMK Patriot, Bapak ucapkan terima kasih. Dan sebelumnya pemimpinnya ke sini, Pak Ustadz silakan untuk ke lapangan untuk memberikan sedikit ilmu barangkali dari Patriot bisa mengambil di sini untuk mewujudkan generasi berani dengan hafalan JUD 30 dan 29. Dan insya Allah untuk SMK Patriot Bapak sudah MOU sebelum ke ini ya, ini 15 menit dari Pak Ustadz kan dari SMK Patriot nanti dari OSIS dan OHIS untuk berproses. Lalu itu kepada Pak Ustadz untuk berbicara. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan panitia yang telah memberikan waktu kepada kami dari SMK Patriot. Baik para siswa dan siswi SMP di Ciawimbang dan juga ada sebagian dari SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih toilet atau sudah capek? Capek ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashfa' wa min da'watin la yastajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, mari kita awali pertemuan dengan Bapak kali ini. Kita sama-sama baca yang tadi sudah dimurajaah ya. Surat apa tadi? Ad-Duha sampai An-Nas ya. Kita baca surat Ad-Duha saja ya. Bisa? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semua sudah familiar, lisannya ringan melafalkan ayat-ayat tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kalian, memudahkan untuk membaca dan menghafal ayat-ayatnya, dan kemudian dicontohkan hati kita kepada Al-Quran dan berpaling dari selainnya, berpaling dari selain Al-Quran. Kita bisa lihat diri kita, apa yang kita inginkan dalam kehidupan di dunia ini, apa yang kita inginkan? Kemudahan, kebahagiaan, kesuksesan, betul tidak? Itu yang kita inginkan. Apa yang kita takuti? Kesengsaraan, kesulitan, menghadapi masalah-masalah berat. Nah, kita selalu menghindar dari perkara ini, betul tidak? Karena kita tidak mau, tidak ada di antara kita satu pun yang duduk di lapangan ini yang menginginkan kesulitan dalam hidupnya. Pasti kita semua ingin kemudahan-kemudahan. Iya. Lihat Al-Quran. Buka surat Thaha, surat ke-20. Alhamdulillah semua pegang mushaf. Surat ke-20. Kalau kita ingin bahagia, perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Dan kalian sudah ada di gerbangnya. Kalian sudah ada di pintunya menuju gerbang kebahagiaan. Ya, kenapa? Sebab kalian datang ke sekolah ini dan melaksanakan kegiatan Nabi. Program pokoknya adalah apa? Murojaah, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sudah ketemu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat ayat di awal surat ayat 1 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam litashqa, bukan untuk membuat kamu susah. Ada terjemahannya? Jadi apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Bukan untuk membuat kamu susah, sulit, sengsara. Apa kebalikannya? Apa kebalikan dari sengsara? Kebalikan dari susah? Bahagia. Bahagia. Kemudahan, bukan kesulitan. Bisa paham ayat ini ya? Ayat ini
ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Persis susunan ayatnya seperti ayat yang sudah kita hafal dalam surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka. Rabbmu yang Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkanmu. Tidak meninggalkanmu. Ma wadda'aka. Rabbmu tidak meninggalkanmu. Apa kebalikan meninggalkan? Apa kebalikannya? Bersama. Betul tidak? Berarti Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ayat ini juga dalam surat Thaha. Ya, bahwa Al-Qur'an diturunkan bukan untuk apa? Supaya kamu susah. Artinya Al-Qur'an diturunkan tujuannya agar kalian bahagia, mudah, tidak ditimpa kesulitan. Oleh karena itu, kalau sampai hari ini kehidupan kita masih menghadapi kesulitan-kesulitan, berarti kita jauh dengan Al-Quran. Itu masalahnya. Kita jauh dengan Al-Quran. Sebab jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran bukan untuk membuat susah, baik kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, agar kalian mudah. Lihat suratnya, ayat yang lain masih surat yang sama. Ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 masih surat Thaha. Masih surat Thaha. Ayat 100. Sudah ketemu? Cari ya. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Man a'rada anhu, siapa yang berpaling darinya, yakni berpaling dari Al-Quran, fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra, maka nanti pada hari kiamat dia akan menanggung beban yang berat, kesulitan yang berat, yakni dosa. Siapa yang berpaling dari Al-Quran pasti sulit, pasti menghadapi perkara-perkara yang berat di akhirat nanti. Kalau dari ayat yang kedua tadi, ya, kita mendengar ayat itu, dibaca ayat itu, muncul harapan. Kalau saya dekat Al-Quran, kalau saya membaca Al-Quran, hidup saya mudah. Kalau saya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, saya bahagia. Itu harapannya, ini jaminan dari Allah. Tapi kita mendengar ayat ini, muncul rasa takut. Kalau saya meninggalkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, maka saya akan menghadapi kesulitan yang berat nanti di akhirat. Jelas ya? Satu ayat lagi, masih di surat yang sama supaya tidak keder ya. Masih di surat yang sama. Lihat surat Thaha ayat 124. Ayat 124. Nah, kita belajar juga mencari ayat 124. Cepat ketemu ini, luar biasa. Ini siapa namanya? Ya, yang buat saya. Siapa? Rizki. Yuk, cepat cari ketemu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ketemu ayatnya. Perhatikan ayat ini. Ini pertemuan kita jarang ya. Alhamdulillah. Itu perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ayat berikutnya yang lanjut, qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Ya, perhatikan 124, ya, perhatikan. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling, siapa saja yang berpaling 'an dzikr, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan
hayatan danka, maka baginya kehidupan yang sempit. Baginya kehidupan yang sempit. Bagi siapa ini kehidupan yang sempit? Bagi siapa kehidupan yang sempit? Bagi siapa saja yang berpaling dari Al-Quran. Jadi kalau kehidupan kita ini susah terus, hati sempit rasanya, berarti kita jauh dari Al-Quran, kita berpaling dari Al-Quran. Jadi kalau kita ambil kebalikannya, maka barang siapa yang memperhatikan Al-Quran, menghafalnya, membacanya, dia dekat dengannya, maka kehidupannya akan Allah lapangkan. Seorang yang jauh dari Al-Quran, Allah bikin sempit kehidupannya, bikin susah. Dibikin apa? Susah kehidupan. Tidak cukup itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia kesulitannya bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Siapa saja yang jauh dari Al-Quran, siapa yang berpaling dari Al-Quran, di dunia susah, di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala, maka mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Rabbku, wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kunta basira, padahal dulu aku dunia bisa melihat. Jelas ya? Dari ayat-ayat ini mari kita ambil pelajaran. Kita ambil apa? Pelajaran. Jadikan pegangan kita. Perbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran, maka Allah pasti memperbaiki keadaan kita. Perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, maka pasti Allah memperbaiki kehidupan kita. Yakini itu. Yakini itu. Sebab Allah sudah janji, Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat kalian susah. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Ya, litashqa. Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat kalian susah. Al-ashqa dari kata al-mashaqqa, yakni sesuatu yang berat, yang dihadapi, kesulitan yang berat. Kesulitan yang berat. Iya. Maka kita ambil sebaliknya, bahwa Al-Quran diturunkan untuk kemudahan. Bahkan di tempat yang lain masih dalam Al-Quran Allah tegaskan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran lidzikri, sebagai peringatan. Fahal min mudzakir, maka siapakah di antara kalian yang mau mengambil peringatan itu? Jadi Al-Quran diturunkan dalam keadaan mudah. Iya. Mari kita ambil pelajaran dari ayat ini, kemudian kita bersemangat, termotivasi untuk terus membaca, menghafal, mempelajari. Sebanyak ilmu Al-Quran yang harus kita pelajari. Bahkan mungkin sampai kehidupan kita ini selesai dari dunia, ada sebagian ilmu Al-Quran yang mungkin belum kita sempat pelajari. Saking banyaknya. Di jangan buang-buang waktu. Kurangi HP, maksudnya main game. Terus bersama Al-Quran, perbanyak kebersamaan kita dengan Al-Quran, perbanyak. Jangan pedulikan teman sekeliling kita. Sebab mayoritas manusia jauh dari Al-Quran. Mayoritas manusia jauh dari Al-Quran, tidak mengenalnya, baru tahu saja. Baru tahu saja. Kalau sekedar tahu, umat di luar Islam pun tahu. Tanya mereka, orang-orang non-Muslim, apa kitabnya umat Islam? Mereka tahu. Mereka jawab Al-Quran. Kalau sekedar tahu belum cukup. Kita harus kenal. Kita harus kenali Al-Quran. Oh iya, Al-Quran 114 surat, 30
Ada surat-surat yang diawali oleh 3 huruf, 4 huruf, maksimal diawali oleh 5 huruf. Ada surat-surat yang diawali oleh tasbih, ada surat-surat yang diawali oleh tahmid. Terus pengenalan kita semakin banyak, sehingga kita kenal Al-Quran. Kalau sudah kenal, pasti suka. Itu urutannya. Bagaimana mau suka, kenal pun tidak? Bagaimana mau suka, kenal pun tidak? Setelah suka, ada kerinduan kepada itu. Ada kerinduan. Jadi tahu dulu, kemudian kenal, kemudian menyukainya, dan kemudian merindukannya. Bayangkan orang-orang yang merindukan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia rindu melakukannya, kemudian dia lakukan, kebahagiaannya tak terhingga. Sebab dia berjumpa dengan yang dirindukannya. Dia merasakan keindahan, kelezatan membaca Al-Quran. Kalau kita belum sampai di situ, terus latih jiwa kita, didik jiwa kita untuk terus dengan Al-Quran. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Banyak pesantren tahfidz Quran, banyak sekolah-sekolah yang menawarkan hafalan Quran. Tetapi itu kembali kepada diri kita. Sebagus apapun program yang ditawarkan, kalau kitanya malas-malasan, itu tidak akan berhasil. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Dan alhamdulillah Bapak dengan Pak Ustadz Jana itu sudah komunikasi sering ya. Alhamdulillah dia sudah memiliki satu jawabannya program kita tahfidz Quran atau murojaah Quran sangat bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga besar SMP di satu jawaban bil Quran dengan Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalian yang hadir hari ini duduk di atas lapangan basket ini ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sedang sakit barangkali semoga Allah cepat sembuhkan. Kemudian orang tua kita yang lagi menghadapi kesulitan dalam upaya menafkahinya, semoga Allah mudahkan rezekinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barangkali saya dapat sampaikan. Bapak juga membawa siswa pada SMK Model Patriot Bahasa Jepang yang juga mereka sama-sama seperti kita dari belajar menghafal, membaca Al-Quran. Mungkin nanti ketemu di ruangan kita tes ya Pak ya. Tahsin. Tahsin itu sama dengan tajwid, istilah yang sama. Tahsin itu bagaimana membaguskan bacaan kita. Kemudian tajwid juga sama, bagaimana meningkatkan atau membaguskan bacaan. Jadi istilah-istilah itu ya sudah familiar di telinga kita ya. Alhamdulillah. Waktu sholat maghrib tinggal berapa menit Pak? Masih saja, baik. Kalau begitu Bapak kasih sedikit ini Pak ya sebentar. Tidak ada metode khusus dalam menghafal Al-Quran, tidak. Tidak. Tapi Bapak kasih saran gitu ya. Yang biasa dilakukan oleh kebanyakan penghafal Al-Quran, itu mengulang-ulang bacaan. Misalnya kalian sedang menghafal surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu berapa ayat? 11 ayat. Bagi 2 atau bagi 3 boleh. Jadi ambil yang paling ringan menurut kalian, jangan ambil berat. Ambil yang paling ringan. Saya baca 2 ayat saja. Baca 2 ayat, ulang-ulang. Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha wal-laili idza saja. Terus baca 2 ayat. Ulang-ulang. Sampai lisan kita familiar. Sampai lisan kita apa? Familiar. Baca, kalau menghafal itu baca dengan suara yang bisa didengar oleh telinga kita. Seperti kan, alat perekam pada diri kita itu 3. Alat perekam dalam untuk menghafal
baca dalam hati, baca dengan suara yang bisa didengar oleh diri kita. Ya. Terus diulang-ulang. Sudah familiar, sudah hafal 2 ayat, ayat 3, ayat 4 baca ulang-ulang. Wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Terus ulang-ulang sampai familiar. Sampai familiar. Baik, setelah itu perhatikan, baru ikat. Baru kita ikat ayat 1 sampai ayat 4. Kita ikat satukan. Baca dari ayat 1 sampai ayat 4 ulang-ulang. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan seterusnya seperti itu. 2 ayat ulang-ulang, 1, 2 ulang-ulang, 3, 4 ulang-ulang. Baru langkah ketiga kita 34 ayat itu baca ulang-ulang. Alhamdulillah bertimpun ikut bergabung. Ya. Mungkin terkait juga. Ya, itu barangkali di antara metode yang sering digunakan oleh para penghafal Al-Quran, termasuk baru di memakai metode ini. Memakai metode ini. Atau ada caranya barangkali baca satu ayat, baca terus 10 kali, 20 kali, 100 kali, nggak masalah. Tidak masalah. 100 kali belum hafal, nggak masalah. Pak, saya sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun Pak menghafal juz 30, nggak hafal, bukan masalah. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai penghafal Al-Quran, sehingga kita menghadap kepada Allah dicatat dia sebagai penghafal Al-Quran. Insya Allah. Ya, barangkali itu waktu tanya sebenarnya ada berapa bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, bahwa bahagia hari ini bertemu dengan kalian. Semoga nanti bisa bertemu di kampus Hijau SMK dan Panggilan Pasir Utara. Ada yang caranya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.